Jangan apa-apa, masa sih cuma bisa ngelindungin doang. Tolong ditutup. Kan ntar pulangnya bareng Matso katanya. Justru itu ketahuan, waduh Matso habis terawih. Gitu. Ini kan udah bukan bulan puasa, Matso. Kita terawih nggak bulan puasa, tiap hari nggak apa-apa. Iya. Ajaran Hah? Nggak Itu dia diajarin ajaran saya. ajaran mana? Nggak yang ngajarin, orang sendiri. Sembarangan. Ya udah. Menurut Bapak pemerintah untuk transportasi kepada masyarakat gimana? Sudah cukupkah? Sekarang Atau gini, ini transportasi ini kan sebenarnya milik perorangan. tapi ya kan kan? tapi kan pemerintah juga yang mengatur, Pak, trayeknya. Betul. Ini trayeknya kan milik perorangan, Mas. Kalau memang diatur sama pemerintah benar. Cuma kan kalau yang namanya udah perorangan, mereka kejar restoran. Nah, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Mas, Kalau bukan udah supir asli kejar orang restoran, Jawa, dia harus ngebut sana, Kan ngebut namanya sini, nyari Malik. penumpang segala macam. Ya kan? Iya. Coba diselaraskan gitu. Pemerintah yang ngatur udah kendaraan umum tuh semua. Digaji, bukan dikasih setoran. Ya digaji. betul, kayak ada sudah ada. Udah ada. Kopaja AC. Ragunan mana tuh? Tapi di stop. Kenapa? Di Iya, stop karena karena banyak trayek-trayek yang ya, tarifnya Betul. dia minta pengen 6.000. Kemarin baru ditetapkan 2.000. Sementara Dia pengeluaran bayar lebih gaji. banyak daripada pemasukan Ya untuk itu menggaji pemerintahnya karyawan. juga harus, dalam arti kita sebagai warganya juga harus sadar kalau kita mau aman, kita mau nyaman ya harus bayar mahal. Jangan terus mau nyaman, murah, 3M murah meriah, mules akhirnya. betul, Mas. Nih, gini aja, Mas. Coba kalau diselaraskan dari pemerintah gitu, supirnya digaji. Mobil tuh bukan milik perorangan lagi angkot, tapi punya pemerintah gitu ya. Saya yakin, Mas, teratur Enggak. ngambil Tapi, penumpang di Mas, mana, ngambil enggak. penumpang di mana. Bapak Lah. Malik, Mas Malik, Abang Jadi Malik. begitu, Mas. Jadi kalau apa, Mas? Bang, Ya, Abang tahu yang namanya PPD itu milik pemerintah? apa? PPD, Itu kan PPD. PPD Itu PPD. hancur, Apa? karyawannya banyak yang belum digaji berapa bulan. Nah, berarti ada salah di mana itu? Salah di Dikoreksi. manajemennya, pasti banyak yang korupsi. Betul. Itu lahan duit itu, punya angkot itu. Itu lahan Nah duit. itu baru PPD, gimana angkot trayek dari ini. Nih ya Bang Malik udah gitu gini. Trayek Terus- itu terus aja, sepertinya ajak murah ngomong. sekali loh. Biar Bang bukan Malik, habis. masa dengan uang 127 juta ya? 120 juta, sekitar 120 juta orang tuh bisa bikin punya mobil, bisa bikin taksi, bisa bikin angkot sendiri gitu kan. Itu kan murah banget gitu. 120 juta itu 120 untuk juta trayek. untuk jalur trayek itu kan murah banget dan mereka tidak memperhatikan dalam arti keamanan buat penumpang, kenyamanannya. Jangan pernah bicara kalau belum ada fakta. 120 juta untuk deal trayek. Iya. Daftar di mana sama Mbak Yeni, siapa? Mbak Yeni ya, Mbak Yeni. Itu dia karena saking Pak Malik sebentar, banyaknya udah yang dengerin kita dulu. korupsi. Pak Malik ngobrol sama aku Safety aja mah ya. nggak ada. Iya, iya. Kita mah kalau ngomongin soal keamanan, safety apalagi buat penumpang kagak ada. Coba angkot sampai miring-miring, bus sampai miring-miring, kagak ada yang namanya safety kendaraan di Jakarta. Bapak kenek supir yang punya mobil organda ya, akan bilang, 2.500 mau aman. Ah, Itu dia, kita juga masyarakatnya gini dalam arti kita setuju harga dinaikkan is okay, tapi harus sesuai dengan apa yang Oh diberikan ke jangan kita Mbak, dong. Mbak Seli jangan. Harga angkot tuh sebenarnya harusnya murah. Pesawat terbang aja namanya transportasi itu di luar negeri itu murah. Jangan Sekarang di bicara Indonesia luar baru negeri. berjalan. Ah, Angkot Pak tuh Malik. murah harusnya. Pak Iya, Malik. Ya udah saya Maksudnya sudah kan- dulu ya, pulsa saya habis nih. Enggak Pak Malik, sebentar Pak Malik. Loh, kan Pak Malik, Bapak sebentar. yang ditelepon. Bapak ditelepon apa Bapak telepon ke sini? Bapak telepon ke sini. Pak Malik, satu lagi pertanyaan dari saya Pak Malik. Ya, Pak Malik, satu lagi pertanyaan. Pada saat Pak Malik membuat apa perbedaan antara Indonesia dengan luar negeri, Pak Malik apakah sudah di benak Pak Malik apakah sudah punya pemikiran bahwa perekonomian di sana bagaimana, kepemimpinan pemerintahannya bagaimana? oh jelas. Seharusnya kita lebih kaya dari mereka, lebih pintar orang-orang kita. Cuma orang-orang kita aja ini yang di atas-atas yang membodohi kita, Mas. Hah? Kok saya jadi Jawa gini? Jadi berbeda. Ya udah ya Mas. Ya udah. Enggak, tunggu dulu. Ya. Pokoknya sebelum pulsanya habis saya nggak mau. Stop. Pak Malik. Pak Malik, bener habis tuh pulsa.
Alhamdulillah. Sekarang gini, kembali lagi ke aparatur negara. Aparatur negara kita dalam arti juga bermasalah karena gini. Kenapa setelah ada kejadian baru deh mereka pada ribut? Harusnya kan dari dulu pun sudah ada kayak misalnya gini. Kejadian perempuan udah pakai rapi, anak sekolah diepet-epet di bis atau di kereta. Itu sudah ada dari zaman aku SMA Tapi loh. aku suka banget kalau naik kereta dempet-dempet sama cowok-cowok. Apaan? Itu kan diesek-esek, diepet-epet, Mbak Ade. Suka, Iya. suka. Suka. Mendingan nggak usah naik kereta, Mbak Ade. Apa? Mendingan pada saat pulang kampung kan rame tuh. Udah Mbak Ade udah nggak usah pakai apa-apaan aja, duduk aja. Paling nggak didesak-desak, diinjek-injek. Lagi kayak begini. Pemerintah udah peduli terhadap masyarakat. Ada pemerkosaan, 200 lebih angkot udah dirazia, ditarik-tarik Itu kaca setelah ada filmnya. pemerkosaan kan Bang Gerbong Ade? kereta udah dipisahkan, ada khusus wanita Betul, depan dan tapi belakang. dalam gerbong wanita yang khusus wanita itu tetap ada pria. Yang Enggak, akhirnya pada petugas saat doang. pemeriksaan cowoknya begitu diusir dia kasih duit, selesai urusan. Kok Mbak Sally tahu? Itu saya loh yang kasih duit. Terus Mas Ragil, monorail ada kan tiketnya berapa? Monorail ada, tiketnya 17.000. Iya ya? Cuma naik ke tiangnya, tungguin sampai hujan baru sampai. Lucu tuh, aku mau nyari masalah mau naik monorail. Terus masalah monorail. Udah habis belum? Iya. Udah habis bilang dong, udah habis. Oke. Nah, karena di negara kita ini satu trayek aja angkotnya tuh kebanyakan. Karena angkotnya kebanyakan, mereka tuh pada balap-balapan akhirnya ngebut-ngebut untuk cari penumpang. Kalau dibatasin kan mereka nggak akan cari penumpang banyak-banyak. Terus masalah monorail. Monorail itu sudah 7 tahun, itu tiang ngacung aja di situ. Begini Mbak Sally. Nggak selesai-selesai. Buang duit, iya. Gini. Pemerintah sudah berusaha ingin menyediakan transportasi yang layak untuk masyarakatnya. Tapi kan butuh proses. Yang jelas pada saat monorail, jangan bicara masalah itu monorail ngacung aja kagak kelar-kelar gitu. Emang rencananya sebelum jadi monorail pengen dibuat tempat hiburan terlebih dahulu. Itu rencana pemerintah. Hiburan apa? Itu kan tadi ini kan tiang-tiang tuh. Ah. Sebelum dibangun monorail, itu disediakan untuk para seniman-seniman untuk kaligrafi. Ya kan? Menyediakan tempat. Pada saat udah bosen pada ngecat itu, baru dilanjutkan lagi. Ternyata pemerintah ditelepon belum bosen. Yang ngecat, yang ini belum pada bosen. Itu aja baru tiangnya loh. Bayangin kan berarti harus ada ibaratnya harus ada terminalnya tempat orang naik ya Iya. kan, harus ada itu aja belum ada. Aduh, kebayang deh kayaknya itu monorail ya, tiang itu baru akan selesai pada saat nanti kita dijajah lagi sama Belanda kayaknya. Wah, amit-amit cabang bayi nggak usah lah. Positif thinking terhadap pemerintah itulah salah satu cara masyarakat mendukung pemerintah. Pemerintah sedang bebenah untuk transportasi, untuk perekonomian. Yang jelas pemerintah memang fokus pada saat ada kejadian, pemerintah bersikeras untuk menyelesaikannya. Rupanya sampai di Bukit Tinggi ketangkep juga kan yang pemerkosanya? Bener, kalau itu kita hargai. Nah, tapi maksud aku gini loh, kita juga tetap petugasnya nih harus tegas dalam arti gini, busway, ya kan? Kita memang udah dikasih tahu kalau tidak boleh melewati jalur busway, ya kan? Ya. Tapi begitu tidak ada penjaganya, orang kita kan disiplinnya kurang nih, mereka tetap masuk ke jalur busway. Maksud aku polisinya tuh disebar di setiap ini ada gitu loh. Polisi ada berapa? Mbak Jangan Sally? cuman di ujung sana, di ujung sini kelihatan banget ngejagainnya. Akhirnya selesai juga gua tugas. Pakai reporter yang lain cepet. Tadadadadad, selesai tayang. Ujian gua. Apa? Reporter yang lu kerja sama itu gue yang ngajarin, nggak apa-apa masih anak buah gua. Ya Emang iya, siapa tapi lebih reporter? bagus dia. Emang siapa? Siapa yang diajak Ari? Yang reporter, lu pasti minta sama Nje ya? Enggak, Andi, bukan. yang aus. Bukan, ada lagi ngobrol sama Matsol tadi, gua tarik aja. Itu bukan reporter, Cipobe. Tapi dia bisa. Ya udah nggak apa-apa, emang otak dia lebih tinggi daripada gua. Nah, itu dia. Yang penting kan selesai, gua dapat Saya sih bangga, pujian. Mbak Sally. Iya. Hal-hal seperti itu. Tadi Mbak Ade lucu. Kenapa? Tatap matanya kosong. Tadi gue coba loh. Gue naik, gue lihat Naik angkot. angkotnya serem banget supirnya. Bewokan. Terus sampingnya ada tuh, tatoan. Ditanya gue kan, Mas mau kemana?
Gue ikutin kata Bade dong. Iya. Tatap matanya kosong. Terus ditanya, Mau mau kemana Bang? Lu jawab apa? Mau ke Bayoran. Gitu. Iya. Salah Mas, turun sono gitu. Oh, salah angkot. Iya. Aturan lu jangan gitu. Mas, mau kemana? Mas, mau kemana? Tatap kosong, set ke depan, nengok dikit, mau kembali ke botol. Gitu. Gue bilangnya ke Bayoran. Gue bilang gitu, Bayoran, salah Bayoran. ternyata. Lu tidur masih di kaleng. Ya dah. Pokoknya sekarang gini ya Mas Ragil, kalau aku dalam hal transportasi ini oke. Pemerintah harus lebih serius menangani transportasi dan masyarakat harus lebih sadar dan ikut turut mendukung masalah ini. Ya. Kita tuh jangan kalau giran ada petugas takut gitu kan, begitu nggak ada petugas cuek bebek nggak Pokoknya peduli harus sepertinya benar-benar hukum itu nggak ada dibenahi dah tuh gitu. transportasi Gini, semuanya. bukan Mas. Cumanya di atas kertas doang. Gini. Masalah keamanan jangan pernah menitik beratkan itu tugas pemerintah semata. Enggak. Kita pribadi masyarakat juga harus berkaca diri. Pada saat mengenai keamanan, pemerintah, kita, aparat, ya kerjasama. Itu aja kok repot. Itu dia, makanya kan aku bilang kalau yang di jalur busway itu ya kan harusnya gimana ya, kan kadang suka banyak tuh apalagi motor. Mas Ragil kan naik motor, harusnya Mas Ragil kalau pas lihat temennya gitu Mas Ragil harus bilang dong sama Tegur. teman-temannya. Tegur dong. Iya. Bilang, Mas jangan jalur busway gitu dong. Gini Mbak Seli. Sebetulnya nggak usah berpikir ke sana kemari. Kita ngambil kesimpulannya aja gini. Kita punya Pancasila. Sila pertama apa? Saya mau nanya dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. 100. Haha, kelompok pencapir sayur. Lu kan nanyanya dia. Rebutan, ini acara rebutan. Lu nggak bilang. Oke. Sila ke-6. Nah, emang nggak tahu. Sila kan cuma Sila pertama. Cuma 5. Oh sila, tapi kemarin Makanya waktu tahlilan. Pancasila, sila itu 5. Oh, saya kan nggak bilang Pancasila. Yang sila berapa? Ada 6 orang kemarin yang tahlilan. Gini, pada saat kita berbicara Pancasila sila pertama, Ya. ketuhanan yang Maha Esa. Yuk. Waduh, belum kelar nih. Belum kelar. Ada apa, Macel? Mau ke botol. Kan tadi begitu kamu. Iya. Mau balik ke bawah. Nggak, saya cuma kasih tahu aja sama Mas Ragil ya. Ya pokoknya kalau ke kendaraan umum, transportasi umum juga nyaman. Gitu Enggak, tadi Mas. maksudnya Udah kita gitu. karena dengan sila pertama kita harus Ya, sadar kalau saya Tuhan terusin. itu tahu, Tuhan itu ada dan Ya. kita harus takut pada saat melakukan Gini, kegiatan. jadilah dengan ketuhanan yang Maha Esa, jadilah bangsa yang beradab. Ya diri kita, ya supir angkot, Tapi ya sekarang pejabat, masyarakat ya Indonesia aparat. atau pejabat kita sudah tidak ada yang beradab. Mereka lebih suka berada. Pejabat kita. Lebih suka berada, tidak beradab. Dalam arti mereka lebih suka mencari kekayaan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Jumatan besok, kok sekarang lu? Dari sekarang Enggak, dia dicicil. Udah wudhu, Iya. Jumatannya besok. besok. Dasar kenapa lu nggak siap-siap dari hari Senin? Harus tahun sholat Sabtu bingung ente. Bahwa ini sekarang kan banyak cewek diperkosa sama supir angkot. Benar. Kita ngelihat penampilan Mbak Sili gini kurang bagus. Benar. Ya kan? Benar. Oh gini kan kurang ajar. Iya. Jadi, bukan apa-apa. Masa sih cuma bisa ngelindungin doang. Tolong ditutup. Kan ntar pulangnya bareng Matso katanya. Justru itu ketahuan. Waduh, mata habis terawih. Gitu. Ini kan udah bukan bulan puasa, Matso. Kita terawih nggak bulan puasa tiap hari nggak apa-apa. Iya. Ajaran Hah? Nggak Itu dia diajarin ajaran saya. Jangan mana Nggak yang ngajarin, orang sendiri. sembarangan. Ya udah. Pokoknya Mbak Selip, ini aja nih. Ntar kena MUI lo. Kenapa? Nggak ikutan. Kena MUI. Ini aja Mas Adi, nggak apa-apa. Buat lindungin. Enggak kan ntar Matso kan naik motor. Ntar aku bawa jaketnya Matso. Tuh pakai jaket Pakai aja. jaket. pakai Jangan gini-ginian. lah pakai jaket mas. Sol, lo kan nganterin dia pakai motor, ngapain pakai gitu-gitu? Jaket cuma satu. Jaket cuma lo serahkan ke wanita. Nah, lu Saya nggak- yang sakit. Nggak sakit dong, kan Mbak Seli yang di depan. Cuman madepnya belakang, lo yang bawa.